dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin seringkali menghadapi masalah yang belum pernah kita alami, sehingga kita kadang bingung untuk melalui itu. Kadang tidak mengerti jalan apa atau solusi apa yang harus kita jalankan untuk melewati ini semua, itu semua gitu kan. Sehingga kita merasakan kerapuhan-kerapuhan itu, kelelahan-kelelahan itu, resah, gelisah dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu kita sangat perlu untuk memiliki suatu arahan pedoman, mungkin dari orang lain atau mungkin dari ajaran-ajaran yang bijaksana, atau mungkin pedoman-pedoman hidup yang sudah ditulis atau mungkin yang sudah ada, yang diwariskan oleh para leluhur kita, oleh para guru-guru kita, oleh orang-orang di sekeliling kita yang lebih bijaksana dan lebih memiliki pengalaman dalam hidupnya. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita, waktu kita, kehidupan kita semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah, dan tentunya dapat mampu ibaratnya itu menemani kamu di berbagai daily activity kamu. Apabila kalian ingin kepoin berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear, dan apabila kalian ingin check out, ingin mengetahui atau memiliki berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa check out atau order di center WhatsApp kita teman-teman, yang ada di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Untuk bulan-bulan ini ada gratis ongkir teman-teman ke seluruh Indonesia. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas betapa seringkali kita merasakan kerapuhan dalam menjalani kehidupan ini. Di sela-sela kehidupan kita, tentu kita seringkali terpapar dengan berbagai masalah, dengan rintangan dan halangan dan lain sebagainya, yang menjadikan pergolakan jiwa dan hati kita, menjadikan kita rapuh dalam menjalani atau menghadapi itu semua. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ke hari kita telah melakukan berbagai macam aktivitas. Kita bisa bekerja, beraktivitas, mungkin bermuamalah, bersilaturahmi dan lain sebagainya, menjalani berbagai macam lika-liku kehidupan dan berbagai macam warna-warni di dalamnya ya teman-teman. Dalam kita menjalani kehidupan, tentu kita seringkali atau terkadang pernah merasakan adanya kerapuhan-kerapuhan. Di sela-sela kesibukan kita terkadang terpapar oleh masalah. Ada ibaratnya itu singgungan-singgungan dengan orang lain, ada mungkin halangan, rintangan dan lain sebagainya yang menjadikan perasaan dan hati kita mungkin bergejolak, mungkin rapuh dalam menghadapi itu semua. Dan itu mungkin bagi kita adalah suatu hal yang berat, dan itu semua adalah hal yang manusiawi yang biasanya orang-orang lain pun rasakan teman-teman. Jadi apabila kalian merasakan kerapuhan pada hari ini tentang mungkin ada permasalahan apa dan bagaimana, itu juga akan dialami oleh orang lain teman-teman. Dan kita sebagai manusia atau pribadi yang ingin
menjadi pribadi-pribadi yang mungkin lebih nyaman, lebih baik lagi dari hari ke hari, tentu kita harus mengolah perasaan-perasaan itu, kerapuhan-kerapuhan itu untuk kita mampu bangkit untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dapat menyelesaikan berbagai macam problem, rintangan, halangan, dan masalah dalam hidup kita, teman-teman. Kita dalam berkehidupan, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, kerapuhan-kerapuhan jiwa kita, pergolakan hati dan pikiran kita, tentu kita harus memiliki suatu pedoman dan pegangan hidup, teman-teman. Ada banyak hal yang harus atau yang bisa kita ambil sebagai pedoman, entah itu nasihat-nasihat dari orang tua kita, nasihat-nasihat dari leluhur kita, atau mungkin saudara dan teman-teman kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Ada juga yang berbentuk dengan ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat agama yang kita itu memiliki mungkin guru, ustadz, atau mungkin yang lainnya gitu kan. Untuk kita itu memiliki arahan-arahan dalam segi pandangan-pandangan agama. Dan ada juga mungkin kita itu mendapatkan pegangan-pegangan hidup dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah melewati hal-hal yang mungkin saat ini kita jalani, kita rasakan permasalahan itu, kita rasakan kerapuhan-kerapuhan itu, teman-teman. 3 hal tadi adalah suatu hal yang baik yang bisa menjadikan kita itu terbantu, teman-teman, dalam menjalani kehidupan ini, dalam melewati berbagai macam ketidaknyamanan kita. Mungkin kita memiliki suatu kesibukan, namun seringkali kita dihimpit atau dibebani lebih lagi dengan mungkin ada singgungan-singgungan apa dengan orang lain, mungkin ada permasalahan apa dengan siapa gitu kan. Itu menjadikan kita seringkali lelah, seringkali resah, seringkali was-was dan lain sebagainya, rapuh, jiwa kita bergejolak, hati kita mungkin tidak semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini gitu kan. Itu semua memang secara manusiawi kita dalam berkehidupan seringkali menghadapi itu semua, teman-teman. Namun kita sebagai manusia yang ingin menjalani kehidupan dengan nyaman, dengan lebih baik gitu kan, menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif, tentu kita harus memiliki pedoman-pedoman atau ibaratnya itu obat untuk itu semua, teman-teman. Dan itu adalah 3 hal yang tadi, yaitu kita harus mengingat-ingat lagi nasihat-nasihat orang tua kita, nasihat-nasihat mungkin kakek nenek kita, leluhur kita, mungkin tokoh-tokoh negeri ini, leluhur-leluhur kita gitu kan. Atau mungkin kita bisa mengingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran apa, nasihat-nasihat apa tentang keberagaman kita, sabar, syukur, ikhlas, tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan lain sebagainya gitu kan. Sabar dan lain sebagainya gitu kan. Atau mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang lebih sepuh, yang lebih berpengalaman, entah itu kepada saudara kita, paman kita, atau mungkin teman kita yang lebih dewasa yang pernah mengalami itu semua, ibaratnya curhat kepada orang yang tepat gitu kan, yang memang mereka itu berbijaksana dan bisa memiliki kebijaksanaan untuk memberikan solusi kepada kita, entah itu kepada kiai, ustadz, atau mungkin pemuka agama, atau mungkin saudara kita yang kita percaya, sahabat kita, dan lain sebagainya, teman-teman. Terkadang kita itu tidak dalam menjalani kehidupan ini gitu kan, tidak mampu menghadapinya sendiri, teman-teman. Terkadang kita itu butuh orang yang mendampingi kita, entah itu pasangan, orang tua, atau guru, atau orang-orang sahabat dan lain sebagainya, atau mungkin komunitas yang memang kita memiliki ibaratnya itu komunitas-komunitas apa gitu kan, kemudian kita kenal dengan banyak orang dan mereka mungkin lebih berpengalaman menjalani kehidupan, pahitnya hidup, asam garamnya hidup gitu kan. Kita bisa mengambil contoh-contoh nyata atas pengalaman-pengalaman mereka, atas nasihat-nasihat mereka, atas ibaratnya itu arahan-arahan mereka. Dan itu sangat membantu sekali, teman-teman, dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin seringkali menghadapi masalah yang belum pernah kita alami, sehingga kita kadang bingung untuk melalui itu. Kadang
tidak mengerti jalan apa atau solusi apa yang harus kita jalankan untuk melewati ini semua, itu semua gitu kan. Sehingga kita merasakan kerapuhan-kerapuhan itu, kelelahan-kelelahan itu, resah, gelisah dan lain sebagainya teman-teman. Dan itu kita sangat perlu untuk memiliki suatu arahan pedoman mungkin dari orang lain atau mungkin dari ajaran-ajaran yang bijaksana atau mungkin pedoman-pedoman hidup yang sudah ditulis atau mungkin yang sudah ada yang diwariskan oleh para leluhur kita, oleh para guru-guru kita, oleh orang-orang di sekeliling kita yang lebih bijaksana dan lebih memiliki pengalaman dalam hidupnya. Mungkin itu teman-teman penting bagi kita memiliki sosok gitu kan, seseorang atau mungkin arahan-arahan yang tertulis maupun yang diucapkan dari orang lain gitu kan, untuk kita menjalani kehidupan ini, untuk menghadapi berbagai macam problem dan masalah dalam kehidupan ini, sehingga kita memiliki wawasan lagi teman-teman. Kita bisa mengcompare, bisa membandingkan antara orang satu nasihatnya gimana, orang kedua nasihatnya gimana, orang ketiga nasihatnya gimana, guru kita menasihati gimana, orang tua kita menasihati gimana, sahabat kita menasihati gimana, ngasih masukan seperti apa gitu kan. Nanti kita ambil, kita saring, kemudian kita praktekkan yang sekiranya pas untuk permasalahan kita, dan itu sangat membantu sekali teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus semakin bisa meluaskan wawasan kita. Terkadang kita belum pernah mengalami suatu hal sehingga kita bingung untuk menyelesaikan permasalahan atau mungkin rintangan-rintangan atau halangan dalam kehidupan kita, sehingga kita rapuh dalam menjalani itu. Namun adanya orang-orang yang sudah pernah merasakan itu, berpengalaman dalam menjalani kehidupan, asam garam manis pahitnya kehidupan, itu bisa kita ambil pelajaran dari situ dan bisa kita menjadikan suatu mungkin formulasi bagi permasalahan-permasalahan, kerapuhan-kerapuhan atau keresahan dalam kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Semoga kehidupan kita semakin hari semakin baik dan mampu kita jalani dengan baik dan kita lewati dengan ibaratnya itu husnul khotimah, bagus pungkasan, dan menjadi kita itu najah dan lulus dari setiap segala ujian, percobaan, masalah dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.